sebutin namanya satu persatu mungkin kelamaan, jadi semua klien-klien Padma. Jadi di sini yang non klien Padma nggak ada, kita memang hanya buka khusus untuk ya nasabah Padma. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau acara program edukasi kita ini itu ada beberapa nasabah kita, bukan beberapa, banyak nasabah kita yang kecewa dalam arti karena mereka tidak kebagian kursi gitu di sini, karena buat kita first come first serve. Tapi ternyata setelah kita berikan konfirmasi kehadiran, ada juga beberapa orang yang sudah confirm sampai saat ini belum hadir juga gitu. Jadi mungkin dalam hal ini saya atas nama manajemen mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Nama saya Riza Bambang. Saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi leader di Padma ini. Selama Padma ini kita umurnya sudah 12 tahun per 22 Desember kemarin. Umurnya 12 tahun. Di sini hadir bersama saya partner saya Ibu Dwi sebagai actuary, salah satu actuary kita. Ya, di belakang ada Pak Denny, silakan Pak Denny. Pak Denny asistennya Ibu Dwi, jadi sub leader untuk technical juga ya, actuary juga. Baru pertama kali ketemu Bu? Iya, oh. sering ya Pak, Sering. Oke, dan Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni juga asistennya Ibu Dwi, sub leader untuk technical. Dan ada di belakang ada juga partner saya Pak Palin. Pak Palin join dengan kita belum ada 1 tahun, tapi beliau adalah seseorang yang punya long term extensive experience di industri keuangan. Ya, beliau terakhir ada di asuransi Sun Life sebagai Chief Agency Officer. Saat ini gabung dengan kita untuk membantu nanti kalau ada nasabah-nasabah Padma yang mempunyai intensi untuk melakukan funding atau melakukan revisi kontrak asuransi misalnya yang dimiliki, beliau punya expertnya. Oke, nanti kita agenda acara kita setelah sesi saya, kita akan coffee break. Mohon maaf sekali lagi buat yang berpuasa, mungkin coffee breaknya bisa dibungkus kalau ada plastiknya nanti. Kalau nggak ada ya disimpan pakai piring kecil. Setelah itu ada sesi dari sponsor kita ya, dari hari ini sponsornya dari AIA Financial ya. Tapi saya sudah janjian dengan para sponsor untuk tidak jualan produk, tapi membantu untuk melakukan juga edukasi atas kejadian apa yang ada di lapangan. Karena kalau kami dari Padma kan kita tidak ada di industri, jadi kita juga butuh istilahnya dalam kutip informan lah ya, yang memberikan kita informasi mengenai apa yang terjadi di lapangan, mungkin produk-produk baru yang ada di lapangan atau apa yang cocok buat para nasabah ya. Setelah itu selesai dan kita siapkan buka puasanya. Kalau mau buka puasa di sini, tapi kalau mau buka puasa di rumah karena mungkin nanti bisa selesai lebih cepat, boleh 2 bulan. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Objektif sebenarnya kita mengadakan yang kita sebut sebagai Padma EduShare. Maka sesuai dengan namanya, di sini adalah program yang diberikan oleh Padma ya, baik itu non komersial ataupun nanti mungkin juga ada yang komersial. Ini adalah salah satu usaha kita untuk memberikan value added kepada klien ya, jadi klien bahasa awamnya punya language yang sama lah dengan kita. Jadi kita melakukan edukasi dengan klien. Banyak konsultan yang berpikiran klien jangan dibikin pintar ya kan. Kalau klien bikin pintar nanti kabur, nggak pakai konsultannya lagi, begitu kan ya kan. Konsultan selalu ketakutan seperti itu. Tapi kita mencoba waktu itu kalau nggak salah tahun 2010 waktu
program ini pertama kita luncurkan, kita mengundang klien untuk datang. Yang menarik adalah klien kita minta untuk bawa laptop, dan kita kondak di Hotel Borobudur kalau nggak salah ya, dan ya, klien kita minta bawa laptop dan kita install, kita punya perut, kita punya jantung kita. Jadi software penghitungan kita itu kita install ke laptopnya klien. Ya, kita berikan penjelasan, kita edukasi, kita ajari dalam tanda kutip selama 2 hari penuh. Bayangin, kita punya isi kekuatan kita berikan secara cuma-cuma ke klien, diinstal di laptopnya dia agar klien bisa menghitung. Dan at the end of the session, klien ternyata mengapresiasi apa yang kita lakukan, dan akhirnya kliennya juga berpikir, iya ya, emang susah ngitungnya, udah deh gue pakai lo aja gitu. Jadi akhirnya malah ya itu padahal yang kita ajarin hanya yang simple. Jadi perusahaan dengan ya kurang lebih 10 karyawan dengan programnya cuma buka gitu kan, itu aja udah 2 hari setengah mati tuh, banyak yang nggak kelar gitu. Ya udah deh, oke gue percaya deh lo yang hitung gitu. Ternyata emang susah, nggak gampang gitu. Jadi kita tidak punya keraguan untuk membantu klien untuk mengenal dan memahami apa yang kita lakukan. Oke, saya boleh mulai Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan bicara mengenai jaminan sosial. Tentunya semua sudah dengar ya, sudah tahu SJSN. Ada yang di sini belum pernah dengar SJSN? Pasti semua tahu ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Masalahnya ini akan jadi satu ancaman atau jadi satu satu kelebihan bagi industri, bagi publik, bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita bicara mengenai sejarahnya SJSN, ini kan jadi hot topic nih sekarang. Ya semuanya orang ngomong SJSN, BPJS, nanti gue gimana nih? Gitu. Kalau gue punya program asuransi yang sekarang, terus nanti yang ke depan gimana? Apakah harus gue ganti atau gimana gitu kan? Terus bagaimana dengan bentuk manfaatnya seperti apa? Selain kesehatan apa lagi? Ya. Ini hot topic. Padahal kalau ada nggak sih kita yang nggak lewat SD di sini? Nggak dong, semua pasti lewat SD kan? SD diajarin nggak UUD 45? Diajarin ya. Bahkan kalau zaman saya tuh bukan cuma diajarin, kita disuruh ngapalin nama-nama menteri. Sekarang anak saya boro-boro menteri, dia nggak kenal gitu. Siapa tuh gitu. Kalau dulu kita harus hafal, ya. Jadi sebenarnya di dalam kita punya konstitusi atau kita punya undang-undang dasar itu sudah ada tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tapi kalau itu silakan Bu, mohon maaf saya mulai duluan, baru 1,5 menit. Ya. Tapi kalau saat itu program jaminan sosialnya kita selenggarakan, mungkin Indonesia bangkrut. Karena ya tahun 45 boro-boro bikin jaminan sosial gitu kan. Nah, beras aja masih antri. Itu kan baju belum punya, pakai karung tepung terigu itu yang putih ada segitiga birunya, dibuat jadi baju, jadi celana. Tapi saya juga nggak tahu, itu kata orang tua saya belum lahir, 30 tahun kemudian baru lahir. Nah, jadi sebenarnya sudah ada kalau kita bicara sejarah. Jadi jaminan sosial itu sudah ada sejak tahun 45. Nah, bayangin dari tahun 45 itu baru sampai tahun 2004 ya. Itu akhirnya menjadi satu undang-undang yang namanya Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004. Tapi apakah jaminan sosial itu adanya di tahun 2004? Enggak. Bapak Ibu kalau pernah dengar yang namanya Taspen, ya kan tahu dong, Askes, Jamsostek, itu apa sih sebenarnya? Itu adalah badan penyelenggara jaminan sosial juga. Cuman jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Taspen itu hanya program pensiun dan hanya untuk pegawai negeri. Kalau Asabri, program pensiun hanya untuk polisi dan militer. Nah, tahun 92 ada Jamsostek, ya, jaminan sosial bagi pekerja yang formal,
Ya, jadi buat swasta. Tapi pada saat tahun 92 Jam Sostek berdiri, swasta belum punya program pensiun. Yang dimiliki hanya kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, dan hari tua, jaminan hari tua. Hanya itu yang ada. Jadi belum punya program pensiun. Maka kan karyawan swasta itu cemburu kan. Kenapa kalau pegawai negeri itu dapat pensiun enak gitu kan? Sementara orang pegawai negeri dia cemburunya, kenapa swasta kok gajinya gede-gede, kita gajinya kecil-kecil gitu. Jadi kalau kita korupsi ya disalahin lah. Kalau untuk makan susah, kurang gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya sudah ada. Tapi kalau kita bicara undang-undang yang khusus membicarakan mengenai jaminan sosial sendiri, memang baru ada di tahun 2004. Dan ini kita harus berterima kasih, menurut saya sih kita perlu berterima kasih kepada Presiden wanita pertama kita, Bu Ibu Megawati, yang pada masa terakhir kepemimpinannya sebelum beliau digantikan oleh Presiden selanjutnya Pak SBY, menandatangani satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Jaminan Sosial, Undang-Undang SJSN. Dan ini cukup fenomenal karena apa? Karena di situ dikatakan, di dalam undang-undangnya dikatakan seluruh warga negara Indonesia, seluruh 240 juta penduduk Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan proteksi, ya, yang namanya jaminan sosial. Sekarang kalau kita bicara proteksi, saya boleh tanya ya ke Bapak Ibu ya, yang namanya proteksi buat kita apa aja yang kita butuhkan? Boleh bantu saya? Kesehatan, kalau kita sakit ya. Apalagi? Jiwa ya, kalau kita meninggal. Kecelakaan dan pensiun ya. Oke, kalau saya boleh jelaskan sedikit mengenai resiko yang terjadi ke kita. Ada dua resiko yang terjadi di kehidupan kita. Satu resiko duniawi. Ya, tadi kesini sasar ya Bu ya, lurus dulu muter gitu kan, balik arah muter lagi gitu kan kalau mau kesini karena kehalang pertengahan jalan. Itu resiko duniawi. Atau anak kita rewel, anak kita nakal, atau ada problem di kantor, resiko duniawi kan. Bapak Ibu tahu nggak ada resiko yang namanya resiko Tuhani? Resiko yang ngasih ini Tuhan. Karena namanya resiko Tuhani, kita nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak, sama sekali nggak bisa nolak. Ya, siapa sih yang bisa nolak Tuhan? Apa maunya Tuhan? Nggak ada kan? Nggak enaknya apa? Resiko ini pasti terjadi, ya, dan kita nggak bisa cegah. Tapi kita bisa melakukan satu antisipasi supaya kalau resiko Tuhani ini terjadi, itu dampak kerugiannya tidak terlalu besar. Nah, mau tahu nggak resiko Tuhani itu apa? Ada 3 resiko yang diberikan oleh Tuhan dan kita nggak bisa tolak. Satu, yang disebut sebagai hidup terlalu singkat. Hidup terlalu singkat itu resiko. Ya, saya nggak perlu kasih contohnya, tapi kalau mau contoh Haji Mas Said, ya, Ustadz J, Ricky Johannes, ya. Ini Ustadz J, dia dipanggil Tuhannya di jalan. Haji Mas Said gara-gara main bola. Ricky Johannes belum sampai masuk MMC udah nggak ada. Mereka masih muda-muda, nggak ada. Hidup terlalu singkat. Bisa nggak kita nolak? Mungkin nggak saya nanti habis ini terus nggak ada? Mungkin, tapi ya amit ya. Baik, kayu kan ini kan. Ya. Tapi saya nggak bisa nolak kalau itu terjadi. Begitu juga dengan kita semua. Jadi itu resiko pertama, hidup terlalu singkat. Yang kedua, hidup terlalu panjang. Ya. Bapak Ibu percaya nggak hidup terlalu panjang itu resiko dari Tuhan? Percaya nggak? Ya. So, sekarang coba kita main matematika sedikit. Kita pensiun umur berapa? Ya 55 lah, walaupun sekarang sebenarnya undang-undangnya sudah di 58 ya. Nanti mau dinaikin lagi jadi 60. Tapi oke deh 55. Masuk kerja usia berapa? Sekarang rata-rata di next phase 21, 22,
saya 25 deh, ya. Mungkin pertama-tama banyak bawa map, ya, map hijau atau map biru tuh yang lecek, mondar mandir nggak dapat kerjaan. 25 kita baru kerja sampai 55. Berarti masa produktif kita berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun kita produktif. Ciri-cirinya pada waktu kita produktif apa? Punya banyak uang, ya, punya banyak tenaga, tapi nggak punya waktu. Karena waktu kita dipenjara oleh perusahaan. Betul ya? Kuat, sehat, karena masih muda. Pensiun usia 55. Oke, kapan kita mau ketemu Tuhan? Setelah pensiun. Gak ada yang mau ketemu Tuhan kayaknya nih. Kira-kira kapan? Orang Indonesia umurnya sampai berapa deh? 70 aja, Bu, nggak mau lebih. Ya rata-rata, ya katakanlah ambil 75 deh ya. Ya 75. Kalau lebih dari 75 bonus. Bapak Ibu tahu sebenarnya berapa sih usia harapan hidup orang Indonesia? Rata-rata orang Indonesia itu kalau laki-laki, kalau perempuan itu 72. Kalau perempuan, kalau laki-laki lebih cepat atau lebih lama? Kenapa lebih cepat? Ya nggak tahu ya, tapi statistiknya seperti itu. Laki-laki 69 tahun, Pak. Kita 69, Pak. Ibu-ibu ini 72 tahun. Itu makanya biasanya kalau suami istri, kalau istrinya pergi lebih dulu, suaminya nggak lama nyusul, kecuali kawin lagi ya. Kalau kawin lagi panjang, ditambah kasih bonus. Tapi statistik di Indonesia, harapan hidup orang Indonesia tuh laki-laki 69, perempuan 72 tahun. Semakin maju sebuah negara, semakin tinggi pendidikan di sebuah negara, maka umur itu akan semakin panjang. Nah, bayangin sekarang kita dari 55 ke 75, berapa tahun? 20 tahun. Produktif berapa tahun? 30. 30 sama 20 cuma beda 10 ya. Ya. Tapi beda yang lain apa? Usia produktif sehat apa enggak? Sehat. Masih muda. Usia tua? Sakit-sakitan. Punya penghasilan nggak di usia habis pensiun? Nggak punya pensiun, nggak punya penghasilan. Harga-harga lebih murah atau lebih mahal kira-kira dari sekarang? Lebih mahal. Ilmu pendidikan kira-kira lebih maju atau lebih maju? 10 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar yang namanya flu burung. Ya sekarang ada flu babi, ada flu apa lagi? Mungkin nanti 10 tahun ke depan ada yang namanya flu nyamuk. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati yang rumahnya banyak nyamuk. Karena 10 tahun lagi Bapak Ibu digigit nyamuk, nyamuknya lagi pilek, mati kita. Kena flu nyamuk. Ya. Nggak ada yang tahu, dulu itu diketawain. Sekarang nanti masa depan bisa terjadi loh. Flu cecak. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk kejatuhan cecak, mati kita kalau cecaknya lagi flu. Ya, jadi mesti hati-hati. Jadi itu yang namanya resiko hidup terlalu panjang. Resikonya apa? Resikonya adalah kita nggak punya uang, padahal kita harus hidup tuh selama 20 tahun lagi. Nah, resiko nomor 1 sama resiko nomor 2 ini itu terjadinya hanya salah satu. Either kita kena nomor 1 or kita kena nomor 2. Ada resiko yang ketiga. Nah, resiko yang ketiga ini nggak enaknya bisa terjadi berulang-ulang dan nempel ke yang nomor 1 atau nempel ke nomor 2. Apa? Sakit dan kecelakaan. Itu bisa terjadi berulang-ulang. Jadi karena resiko Tuhan itu, maka kita perlu sebuah proteksi. Nah, jaminan sosial ini itu memberikan satu proteksi ke seluruh warga negara Indonesia secara menyeluruh. Kenapa saya bilang menyeluruh? Karena ada satu, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, ya, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan terakhir jaminan pensiun. Ada 5 jaminan yang diberikan. Nanti saya akan jelaskan bedanya jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ya, tapi 5 ini menyeluruh. Kalau kita bicara tadi resiko Tuhan, kena semua nggak? Ada nggak yang miss? Nggak ada ya. Semua ke cover. Resiko pertama hidup terlalu singkat, ada jaminan kematian. Ya kan? Buat
pasangan yang ditinggalkan bisa menikah lagi lah. Resiko hidup terlalu panjang ada juga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sakit dan kecelakaan ada juga. Jadi semuanya tercover. So jadi SJSN adalah sesuatu yang positif sebenarnya, karena memberikan satu proteksi bagi resiko yang pasti terjadi ke kehidupan kita. Nggak mungkin nggak terjadi. Nah, tapi dari tahun 2004 ya sampai ini dijabarkan dalam sebuah undang-undang lagi mengenai siapa sih yang mempunyai hak dan wewenang untuk menjadi administratornya, menjadi penyelenggaranya, ya, itu butuh 7 tahun. Butuh 7 tahun dari tahun 2004 sampai 2011 untuk dikeluarkan undang-undang oleh pemerintah. Ya, di situ dikatakan nanti akan ada 2 penyelenggara jaminan sosial yang namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Baik itu BPJS Kesehatan atau BPJS Health maupun BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Labor. BPJS Kesehatan ya dia melakukan administrasi untuk jaminan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan administrasi untuk jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Mohon maaf Bapak Ibu, slide-nya memang sengaja tidak kita berikan, nanti Bapak Ibu bisa download dari website kita. Ya, tapi baru tersedia di website kita di akhir bulan. Ya, hitung-hitung sebagai hadiah ketupat lebaran dari Fatma yang berbentuk slide presentasi. Nah, ternyata 2011 juga masih belum cukup lama bagi pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Dari tahun 2011 akhirnya butuh 3 tahun lagi ya buat kita mendapatkan jaminan tersebut ada di tangan, on hand. Itu pun buat yang komersial ataupun yang swasta belum kita nikmati. Kita akan nikmati nanti tahun depan di 2015 Januari. Saat ini yang sudah berlaku di Januari 2014 siapa? Civil servant atau pegawai negeri. Walaupun ini sebenarnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia bukan pegawai negeri ya. Civil servant itu kan pelayan harusnya ya, pelayan publik gitu kan ya. Dan ABRI serta TNI serta polisi. Baru mereka yang saat ini menikmati jaminan sosial di Indonesia. Dan baru jaminan sosial untuk kesehatan. Oke, jaminan sosial untuk yang lain belum berlaku. Oke, jadi sekarang regulasinya apa aja sih yang berkaitan dengan yang namanya jaminan sosial? Tentunya satu tadi Undang-Undang Dasar 45 di pasal 34 ayat 2 itu jelas. Itu pemerintah bertanggung jawab tuh untuk menyelenggarakan program itu kepada kita semua. Nah, kemudian ada Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004, ada Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011, dan ada juga peraturan presiden ya nomor 12 tahun 2013. Ini mengatur, ini sebenarnya juklak dari SJSN kesehatan. Ini juklak atau pengaturan penyelenggaraan untuk jaminan kesehatan. Yang menarik, ini keluar di Oktober tahun lalu. Sebulan setelah itu draft revisinya sudah keluar. Jadi Perpresnya keluar bulan Oktober, November draft revisi keluar. Dan akhirnya Desember sebelum selesai 31 revisinya keluar nomor 11 tahun 2013. Dia menjadi juklak untuk jaminan kesehatan. Dan ada juga Perpres nomor 109 tahun 2013 yang mengatur mengenai tahapan pelaksanaan SJSN. Dan ada 2 lagi draft Perpres, ya, draft Perpres untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tapi di sini draft Perpres yang sudah ada baru ada 2 untuk jaminan hari tua dan untuk jaminan pensiun. Jadi untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja belum ada draft Perpres.
planningnya yang saya dengar Agustus 2 Perpres ini akan diresmikan. Walaupun kalau secara realita kelihatannya agak terlalu agresif atau ambisius, karena kalau Juli Pilpres sudah ketahuan siapa nanti pemenangnya, walaupun baru dalam tanda kutip apakah presiden yang incumbent sekarang itu masih mempunyai wewenang nggak untuk menandatangani, itu masih menjadi satu titik. Tapi anyway, plannya si Agustus akan diketok. Dan ini ada 2 draft Perpres. Oke, jadi apa sih NJSN? Ruang lingkup manfaatnya untuk NJSN kan ada 5 tadi ya. Jaminan kesehatan itu menggunakan konsep asuransi sosial. Yang namanya asuransi sosial beda dengan asuransi yang biasa. Dia menggunakan sistem managed care. Jadi kalau boleh saya jelaskan konsep managed care itu bedanya seperti asuransi seperti apa. Kalau asuransi, Bapak Ibu di sini tentunya sudah familiar dengan asuransi kesehatan ya, yang berlaku misalnya di perusahaan. Kalau asuransi kesehatan ada beberapa macam cara. Yang paling umum berlaku adalah karyawan dari mulai direksi sampai staf diberikan per kelas. Ya, ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1, mungkin direksi VIP. Ya ikutnya per kelas. Itu untuk inpatient. Untuk outpatient, ya dia diberikan plafon untuk ke dokter dan pembelian obat dan lain sebagainya. Ada batasan nggak? Kita nggak boleh ke rumah sakit Pondok Indah misalnya. Kita hanya bolehnya ke rumah sakit RSCM. Ada batasan nggak? Ada. Yang penting kelasnya. Ya. Terus kedua, apakah semua penyakit yang sudah diderita di cover? Ya juga. Ada yang namanya pre-existing condition. Penyakit-penyakit yang sudah diderita pada saat dia belum masuk asuransi kesehatan itu tidak dijamin. Itu namanya pre-existing condition. Itulah cara konsep asuransi menjaga biaya supaya tidak bengkak, tidak rugi kan. Nah kalau managed care, caranya mereka itu mengkonten, caranya dia menjaga biaya berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak ada pre-existing condition. Orang yang sudah sakit sekalipun, ya sakit sekalipun, selama dia itu masih bisa diobatin, maka dia berhak mendapatkan pengobatan universal coverage. Jadi dia mau dia itu butuh obat yang terus menerus, butuh treatment, ketemu dokter setiap bulan untuk check up, di cover. Tidak ada limit. Walaupun ada batasan ya, tentunya yang diberikan yang basic. Misalnya kayak operasi bypass jantung, atau operasi misalnya katakanlah ada clot, sumbatan di pembuluh darah jantung. Metode yang sekarang yang canggih kan pasang stent. Ya orang berangkat ke Penang, pasang stent 3, 4, 2 hari, 3 hari paling lama pulang, udah sehat lagi. Enggak, metodenya di sini yang basic atau yang generik lah istilahnya. Jadi ya harus dibuka, dipotong, diganti atau segala macam. Jadi yang metode basic, nggak ada limit mengenai nilainya harus berapa. Itu SDSN kesehatan. Sekarang problemnya di mana dia caranya menjaga biaya kan? Caranya menjaga biaya adalah mereka menerapkan konsep rujukan. Jadi kalau kita sakit, kalau asuransi kesehatan kita bisa langsung ke dokter. Yang biasanya pakai dokter spesialis ya langsung dokter spesialis, diganti, di-reimburse tuh atau menggunakan sistem kartu. Di dalam konsep managed care itu nggak boleh. Kita harus ke puskesmas terlebih dahulu atau klinik-klinik yang mempunyai kerjasama dengan BPJS. Ya, nanti dari puskesmas diberikan rujukan untuk ke spesialis. Kalau bisa ditanggulangi klinik, termasuk laboratoriumnya, foto X-ray dan lain sebagainya, maka tidak akan ke dokter spesialis, tidak akan diberikan rujukan. Jadi semua, mau kelas 3, kelas 2, 1, semuanya lewat puskesmas. Cara kedua bagi managed care untuk menjaga biaya adalah tidak sembarang rumah sakit boleh kita datangi. Hanya rumah sakit umum atau rumah sakit daerah.
atau rumah sakit yang ditunjuk oleh BPJS. Itu bedanya managed care dengan insurance atau indemnity. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya cara masing-masing untuk menjaga biaya klaim. Ya, manfaat yang kedua bagi kita adalah jaminan kematian. Ya, ini sih sama dengan jam sostek. Ya, jaminan kecelakaan kerja ini juga sama seperti jam sostek. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja maka kita mendapatkan uang, ya, uang santunan, termasuk kalau kita kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat. Nah, ini jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini juga sama seperti jam sostek. Jadi ini adalah keberlanjutan dari program jam sostek. Jadi akan diberikan. Nah, ini bedanya dengan pensiun. Kalau jaminan hari tua itu manfaatnya diterima secara sekaligus pada saat kita mencapai usia pensiun. Jadi begitu kita masuk di usia pensiun misalnya 55, maka uang itu diberikan sekaligus. Uangnya dari mana? Uangnya tentunya dari kontribusi kita, ya, dari kita karyawan ataupun dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi iurnya dikumpulkan ke BPJS. Nanti pada waktu pensiun total akumulasi iuran plus hasil investasinya atau hasil pengembangannya diberikan. Ya, ini diberikan pada waktu kita menderita cacat, kita meninggal, kita pensiun, atau kita meninggalkan Indonesia secara selama-lamanya, pindah katakanlah. Nah, kalau jaminan pensiun, lain lagi. Kalau jaminan pensiun ini adalah pengganti pendapatan. Jadi kontribusi atau iuran yang kita lakukan pada waktu kita produktif masa kerja itu dikumpulkan oleh BPJS dan nanti diberikannya dalam bentuk pengganti pendapatan. Jadi diberikannya bulanan, pensiunan, ya. Beda dengan ini sama ini kan, jadi tahu ya. Kalau ini sekaligus diberikan pada waktu usia pensiun, kalau ini bulanan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal, digantikan kemudian istri atau pasangan kita, sampai istri atau pasangan kita atau suami itu meninggal, sampai anak kita usia 23 tahun. Jadi dikasih terus panjang. Ya? Enggak, udah nggak bekerja dong, kalau udah pensiun. Ini pada saat pensiun, kalau ini setelah, ya, dikasih pengganti pendapatan, karena kan pensiun udah nggak punya income lagi kan, itu dikasih terus, ya. Ada syarat-syarat. Tidak sekaligus. Jadi kalau yang jaminan hari tua itu sekaligus. Kalau jaminan pensiun dikasih bulanan sampai meninggal, lanjutkan pasangannya, meninggal, lanjutkan anaknya usia 23 atau anaknya sudah bekerja. Ya. Ini sebenarnya kalau ini jam sostek udah ada, ini ada, gitu kan? Ini kesehatan sebenarnya ada, tapi kita diberikan option boleh beli sendiri atau menyelenggarakan sendiri. Ya, ini yang nggak ada. Ini tambahan dari jam sostek. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Oke. Nah, siapa sih yang membayar kontribusi itu? Kan duitnya banyak banget. Pemerintah bangkrut kan ini nanti? Either Pak Jokowi atau Pak Prabowo-nya, itu kan ya, karena 240 juta penduduk Indonesia lo dapat semua. Nah jadi, ya jadi gini, ada iuran betul. Kita posisinya kita formal worker ya, betul kan? Formal worker yang bayar itu perusahaan dan kita, ya. Untuk kesehatan itu nilainya 5%. Ya. 4 dibayarkan perusahaan, 1 dibayarkan kita. Ya, sampai saat ini kita sampai nanti Juli itu 4,5 dibayarkan perusahaan, setengah dibayarkan karyawan. Tapi hanya sampai Juli 2015. Karena kesehatan baru berlaku buat kita nanti di 1 Januari 2015. Oke, jadi kontribusinya preminya 4%, itu nanti dibayarkan 4 dan 1. Bagaimana dengan yang independent worker, profesional, informal? Ya dia bayar sendiri. Begitu juga dengan investor, ya, employer, pemilik perusahaan kita bekerja itu bayar sendiri. Kecuali dia terdaftar sebagai karyawan. Kalau terdaftar sebagai karyawan, ikut yang blok ini. Tapi kalau dia tidak terdaftar sebagai karyawan, berarti investor kan? Wajib. Ini kita semuanya wajib ikut. Ya, kesehatan ini, kesehatan kita semua wajib.
Wajib, ya. Karena undang-undang itu posisi hukumnya satu tingkat di bawah undang-undang dasar. Jadi kalau pelanggaran undang-undang itu secara hukum pidana. Walaupun ya kita bicara, ini kan kita bicara hukum. Kenyataannya undang-undang jam sostek itu undang-undang bukan. Undang-undang jam sostek itu nomor 3 tahun 1992. Dari puluhan ribu perusahaan Indonesia, berapa sih yang ikut jam sostek? Tidak sampai 40%. 60% nggak ikut. Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat bedanya. Bedanya adalah ini enforcement-nya, ya, pemaksaannya atau penerapannya itu pasti akan lebih keras dan ketat dibandingkan dengan jam sostek. Karena apa? Karena di sini ada orang miskin yang ditanggung. Orang miskin, ya fakir miskin, anak terlantar, itu ditanggung oleh negara. Jadi kalau mereka sakit, maka negara tuh yang akan bertanggung jawab. Beda dengan jam sostek. Kalau jam sostek kan hanya buat kita sendiri, ya. Pemerintah nggak care, ya. Sekarang pemerintah nanti akan lebih care. Kenapa? Karena dia bayarin yang ini. Dan kalau dikatakan jumlah yang ini sama satu blok ini, mana yang lebih banyak? Yang ini. Jadi pemerintah butuh dana dari mana? Dari yang ini untuk bayarin yang ini. Jadi itulah reason justifikasinya penerapan ini, enforcement-nya akan sangat keras. Ya, 10 atau gaji total. Karena ini semua 240 juta penduduk Indonesia. Bahkan yang menarik termasuk orang asing yang sudah kerja 6 bulan. Ya, wajib dipotong gajinya. Ya, pasti nggak mungkin. Ya kan, suruh ke puskesmas. Ya, masa nanti dia ketemu di puskesmas sama sopirnya? Nggak mungkin kan? Tapi dia bayar. Gajinya dipotong. Saya bicara dengan teman-teman beberapa klien kita yang CEO-nya orang ekspatriat, mereka terengah-engah tuh, jadi kita harus melakukan ini dia. Mau nggak mau, karena ini undang-undang. Ya Bu. Kalau ekspatriat yang pertama, kan ada feelingnya tuh Pak. Ya. Betul. Sama feelingnya. Sama. Yang kedua, bagaimana dengan embassy? Kalau embassy itu kan dia punya jurisdiksi sendiri ya. Jurisdiksi sendiri, itu kayak negara kita dalam negara kan. Jadi dia harusnya menurut saya tidak termasuk dalam, nggak dipaksa. Tapi karena memang BPJS hanya menyebutkan foreign, ya. Ini kan masih di betul. area. Ya. Jadi update gimana Pak? Poinnya bagus sekali. Ya, saya juga nggak terlalu bisa mengkonfirmasi seperti apa. Cuman kalau melihat dari undang-undangnya tidak ada pengecualian. Jadi kalau dia warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan, maka seharusnya termasuk ke dalam ini. Itu termasuk warga negara Indonesia yang kerja di luar. Ya. Kalau itu sih itu jelas. Walaupun dia wajib minum, nggak wajib pakai. Coba nanti saya bicara dengan teman-teman di BPJS dan saya akan kembali ke itu. Boleh Bu ya? Tolong Pak Ari dicatat utang kita. Selamat datang Pak Odi, ya salah satu sponsor kita nanti akan kasih session. Jadi di sini kita lihat bahwa semua kena, semua nggak bisa lari. Ya, yang ini sudah berlaku sekarang 1 Januari 2014. Nah, bagaimana yang jaminan hari tua? Iya, pembantu kita pun kena. Iya, pembantu kita kena. Masalahnya adalah dia masuk yang kalau pembantu masuk yang di sini atau di sini gitu kan?
tidak menyuruh tapi maksudnya Nah, sekarang tinggal dia mendaftarkannya sebagai di sini atau dia mendaftarkannya katakanlah sebagai independen, minta dibayarkan oleh majikannya. Driver atau pembantu pun kita bisa, tapi driver tidak lewat company ya Pak, bisa didaftarkan sendiri. Bisa. Kan dia selama dia tidak terdaftar sebagai karyawan ya di sebuah entitas ya. Ya. Jadi kalau nanti driver atau pembantu kita di rumah atau tukang kebun atau apapun ya, karyawan yang membantu kita domestic helper lah istilahnya tuh ya kalau di luar negeri ya itu tahu tentang berita ini, maka tentunya mereka akan meminta haknya dan ya pembayarnya tinggal ditentukan siapa. Oke, kemudian Pak, satu lagi. ya. Kalau untuk yang civil servant, Ya. itu kan sudah otomatis meng-cover keluarga juga, istrinya. Oh ya, yang lain juga sama Bu, yang formal worker, pasangan dan 3 orang anak. Ya, kalau civil servant kan sudah mulai 1 Januari lalu. Iya. Kalau kita yang swasta kan nanti 1 Januari 2015. Waktu seorang karyawati swasta punya suami pegawai negeri atau BUMN yang memang tahun manajer juga ada bergabung, BPJS bagaimana mengidentifikasi bahwa ini dia nggak double cover? Saat ini yang bertanggung jawab untuk meregister yang setahu saya ya itu perusahaan. Jadi kita akan meregister gitu. Dengan adanya jumlah pendaftar yang banyak, ada kemungkinan itu miss. Ya. Kecuali informasinya kita berikan secara komplit. Itu pun ada kemungkinan juga masih miss. Kita ingat penerapan kartu Jakarta Sehat berantakan ya di saat-saat awal, walaupun akhirnya sekarang sudah semakin lama semakin smooth. Ya, penerapan yang untuk SDSN kesehatan bagi civil servant pun itu juga pertama-tama berantakan. Nah, apalagi nanti 1 Januari 2015 di saat sebagian besar bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia mendaftarkan diri, ya, pasti akan terjadi chaos. Jadi pada saat awal memang ada kemungkinan ada double payment sampai ditemukan juklak-juklak yang jelas, ya, perubahan seperti itu. Contohnya sekarang nih kayak seperti ini. Dulu yang namanya pensiuner ini, ya, pensiunan pegawai negeri itu dipotong dari pensiunannya. Walaupun sebagian besar kontribusinya dibayarkan pemerintah, tapi saat ini saya dengar sudah diubah, jadi mereka tidak perlu dipotong lagi karena komplain udah nilai pensiunannya kecil. Ibu saya ya janda pegawai negeri sipil, dulu kalau terima dari Askes, harapan kita setiap sebulan kali untuk berobat karena penyakit yang dia derita, aman-aman aja. Waktu dia menyadari, pertama-tama dia nggak ada komplain, dia senang-senang aja karena dia akan tahu. Bulan kedua dia sadar bahwa nilai pensiunnya tuh kok mengecil, komplain. Ya, akhirnya bulan ketiga keempat banyak sekali yang komplain, termasuk dengan obat-obat yang berkepanjangan, penyakit kronis, komplain juga. Akhirnya sekarang sudah berlaku free untuk pensiuner, semuanya di cover sama government. Tapi belum ada perpres resmi, walaupun penerapannya sudah digratiskan. Artinya perusahaan, katakanlah pegawainya 100 orang, Ya, setelah dia daftar. waktu proses pendaftaran, dia kolek datanya dari semua karyawan, ternyata 30 orang adalah pasangan dari pegawai negeri atau angkatan. Ya. Artinya perusahaan tidak lagi wajib membayar iuran untuk yang 30 orang ini. Seharusnya. Ya. Waktu dia tidak lagi mendaftarkan Ya. BPJS pulang berapa ya Pak? Artinya dia akan bilang karyawannya 100, ini struktur gajinya. Ini kenapa? Yang saya baca di dalam perpresnya dikatakan bahwa kalau seorang karyawan ya menderita sakit dan perusahaannya belum mendaftarkan, bukan tidak mendaftarkan, belum mendaftarkan, terus kemudian dia menderita sakit, maka perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan
yang sama dengan pelayanan SDSN kesehatan. Kata-katanya seperti itu. Padahal kalau yang di Undang-Undang Jam Sostek dikatakan, PP-nya ya, peraturan pemerintahnya dikatakan kalau perusahaan sudah mempunyai program sendiri yang sama dengan jaminan kesehatan di Jam Sostek, maka boleh tidak ikut Jam Sostek. Di Undang-Undang JSN tidak ada kata-kata seperti itu, tapi ada kata-kata itu tadi yang belum mendaftarkan. Nah, saya bicara ke beberapa teman-teman, ini artinya apa? Termasuk dengan teman-teman dari SDSN, BPJS. Dan setiap kepala punya interpretasi yang berbeda. Ada yang bilang, oh ini kayak Jam Sostek, berarti boleh. Ada yang bilang, enggak, ini kan belum, bukan tidak mendaftar. Gitu. Jadi, buat saya, ini ada sesuatu yang datang, yang harus, ya kan, yang tidak bisa kita hindari. Kita harus antisipasi dan kita mulai sering bicara seperti ini. Kita sering bertemu dan akhirnya kita banyak keluar concern-concern seperti yang Ibu lakukan, sehingga semakin lama kita semakin tahu bahwa apa yang akan terjadi. Kalau mohon maaf mungkin bedanya kalau antara kita sebagai komersial dengan yang di BUMN atau di pemerintahan, kalau mereka kan biasanya karakteristiknya manut-manut aja ya. Nanti komplain pada waktu penerimaannya kurang gitu, atau berbeda. Tapi kalau kita swasta sudah lebih antisipatif. Jadi this is I think two question yang sangat valid ya, dan saya sih punya keyakinan yang besar bahwa problem-problem seperti itu kemungkinan besar akan terjadi. Iya. Jadi lebih baik kita antisipatif, betul. Bagaimana dengan kejadian seperti itu? Nggak usah Bu, yang satu swasta, satu negeri. Ini dua-duanya swasta aja. Saya dengan istri saya sama-sama kerja gitu. Padahal kalau saya bayar harusnya istri saya dan 3 anak ke-cover. Tapi bagaimana dengan istri saya? Itu kemudian terjadi juga kan. Dan kalau dilihat kecenderungannya berdasarkan pengalaman pemerintah, mereka lebih senang terima ya, duitnya diterima aja. Ya kan? Nggak mau di-refund. Boleh di-refund tapi nanti diaudit dulu kan. Pajak, restitusi diaudit dulu. Jadi repot. Thank you Bu, concernnya. Ada kelas-kelas. Ada kelas-kelasnya, nanti saya jelaskan. Ada. Katanya ya Pak, kalau yang semacam pensiun itu berarti Yang kan ini ya, nanti, Bu? nah, tiap bulan atau tiap tahun kita dapat laporan Pak? Seharusnya. Nah ini bagaimana nih yang sudah berjalan? Di Jam Sostek aja kita nggak dapat laporan. Kalau Jam Sostek kita sih dulu kadang ada kadang nggak ada. Tahunan, ya kita harus minta. Nah ini berarti Annual kita, statement dapatnya. nah berarti kita bisa Ya. minta dong Pak ya? Seharusnya mereka, karena yang menyelenggarakan BPJS Ketenagakerjaan kalau pensiun, itu sebenarnya Jam Sostek. Dia hanya bertransformasi aja Ke ini kan? menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Mestinya setiap sistem yang dia miliki dia continue aja yang bagus kan. Yang kurang bagus mungkin dia Ya boleh dilanjutin sama ya, ini kan? diperbaiki. Jadi kita harusnya dapat annual statement. Ya. Oke. Ya saya lanjutkan Bu ya, boleh ya. Yes. Oke, jaminan hari tua ya ini belum berlaku semua. Jadi pensiuner ya karena kan udah pensiuner mau udah bisa kontribut lagi gitu ya. Ekspatria tidak berlaku, orang miskin juga tidak berlaku, hanya orang-orang yang kerja. Gampangnya. Jadi orang yang kerja sekarang untuk yang pegawai negeri sama ABRI, polisi oleh Taspen dan Asabri ya, sementara kalau nanti kita ini sebenarnya kelanjutan dari Jam Sostek. Cuma nanti ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya kalau di Jam Sostek nggak ada cap salary 5,7% dari gaji berapapun. Kalau ini nanti ada capnya salary. Oke. Yang kalau jaminan pensiun ya ekspatriat berlaku, saya nggak tahu ya kenapa ini dan ini dibedain gitu. Ya. Ini kan kalau kita lihat orang asing nggak berlaku nih untuk yang lamsam. Berlaku ya. Ya, tapi kalau yang pensiun dia malah dapat gitu. Padahal kalau menurut saya seharusnya mungkin ini yang berlaku buat orang asing yang jaminan hari tua. Karena kalau yang ini dia nggak mungkin dia hidup pensiun hari tua di Indonesia. Gitu.
gitu kan, dia pasti balik ke kampung halamannya. Tapi anyway, draft. Jadi ini saya buat berdasarkan draft Perpres ya. Jadi kita masih punya waktu tuh kalau nanti teman-teman kita semua melakukan lobby ke pihak-pihak yang berwenang. Ini di cap juga. Jadi ini sama, bedanya cuma di sini ekspatriat berlaku ini untuk jaminan pensiun. Jadi kita melakukan kontribusi. Jaminan pensiun itu kalau tadi 5,7, di sini 5%, maka di jaminan pensiun nilainya sesuai draft adalah 8%. Jadi Bapak Ibu siap-siap ya, health 5%, 5,41 ya Pak. 5,7 plus 8. Kalau di 5 tadi kan 41, 5,7. Kalau yang 5,7 3,7 plus 2. Yang 8 53. Oh, 53 ya. 53. Yang besar employer ya, perusahaan ya. Belum termasuk yang jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Kurang lebih angkanya 1,5%. Jadi in total 20% dari gaji. Pak, ini harus ikut apa enggak, Pak? Ya kalau undang-undang harus ikut Bu. Undang-undang. Pasnya bisa dirinci lagi deh Pak, berapa persen nanti? Nanti ada angkanya. Nanti ada. Oke. Nah, kita bicara sekarang siapa sih yang melakukan administrator daripada melakukan administrasi daripada tadi 5 program tadi yang melakukan administrasi adalah namanya BPJS. Dia dibentuk atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Ini adalah non-profit organisasi, bukan dimiliki oleh pemerintah. Jadi dia independen, tapi bertanggung jawab terhadap presiden. Namun ada satu dewan ya yang namanya Dewan Jaminan Sosial yang mengawasi penyelenggaraan SDSN ini. Apa dia tugasnya? Dia melakukan administrasi program atas semua peserta, termasuk kekhawatiran atau concern ibu tadi, Bu ya, mengenai adanya redundancy pembayaran. Ya. Dan dia juga mengkolek premi, membayar klaim, dan melakukan investasi atas dana yang akan mereka terima. Kalau kita pakai coba matematik sederhana aja, ya. Kalau yang tadi BPJS Kesehatan itu capnya 2 kali PTKP, PTKP dengan kawin 1 anak, ya K1 kurang lebih 2,3, 2,4 lah. Saya katakanlah 2,5 aja biar gampang itu, ya. Kalau yang lain pada 8 kali PTKP. Tapi saya pakai 2 kali PTKP aja. Berarti tadi berapa? 20% kali 5 juta. Karena 2 kali PTKP ya. Berapa jatuhnya? 1 juta kali 12. Karena 12 bulan. Setahun per orang 12 juta. Ya, secara rata-rata loh. 12 juta kali berapa orang bekerja di Indonesia? Saya 50 juta. Yang 150 juta nganggur deh, bukan nganggur, dia dependent ya. Ada yang nggak kerja atau anak-anak. 50 juta kali 12 juta berapa? 600 triliun. 600 triliun. APBN kita Bapak Ibu tahu berapa? 1.800 triliun. Jadi 30% dari APBN negara di cover oleh rakyat Indonesia. Belum pajak. Jadi dana yang akan dikelola oleh BPJS ini sangat besar sekali. Makanya 2 kandidat itu mati-matian. Tinggal siapa yang menyelenggarakan dengan benar yang menang. Saat kebalik, yang menang harus menyelenggarakan dengan benar ya. Oke, jadi masuk kita ke siapa sih administratornya, penyelenggaranya. Ini hanya transformasi saja ya. Askes itu berubah menjadi BPJS Kesehatan, sementara Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa Taspen dan Asabri diberikan kesempatan sampai tahun 2029 ya untuk melanjutkan programnya, program pensiun buat pegawai negeri dan program pensiun untuk armed forces, polisi dan tentara.
Di tahun 2029 mereka harus memindahkan programnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi tidak disebutkan company-nya ditutup atau enggak. Undang-undangnya hanya menyatakan, saya lupa pasal 50-an atau 60-an ya, di kurang lebih di sekitar angka itu, ini harus mentransfer mereka punya program ke BPJS Ketenagakerjaan. Atau dengan kata lain, nanti di tahun 2029 berarti semua pekerja di Indonesia dihandle oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi ini gampangnya. BPJS Ketenagakerjaan itu menyelenggarakan program kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan pensiun. Sementara BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Oke, ini tahapannya. Jadi ini tahapan yang diatur oleh Perpres nomor 109 tahun 2013 yang mengatakan satu, untuk BPJS, untuk asuransi jaminan kesehatan Januari kemarin tanggal 1 itu berlaku untuk askes ya, peserta askes baik itu pensiuner ya ataupun yang TNI dan polisi ya, itu berlaku, untuk orang miskin berlaku, termasuk untuk membernya Jam Sostek.